langsung kita biar minta apa namanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang singkat ini kita bahas yang lagi viral dan lagi rame akhir-akhir ini, TikTok Shop yang lagi panas-panasnya malah tiba-tiba ditutup seperti oleh pemerintah. Nah, ini apa solusinya? Ini kita akan bahas bareng bersama nanti bersama COO Kulakin, Direktur Eksekutif Kulakin, ada Pak Ferry Cahyadi Putra. Mana ini Pak Ferry? Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam, Mas Hafiz. Suara saya dengar baik? Izin Pak, suaranya kurang keras Pak Ferry. Bentar. Halo, udah Ini bagus? kalau nggak bisa nih Ada Pak Ferry Cahyadi Putra, beliau Suara adalah saya terdengar baik, Mas Hafiz? kurang keras Pak, masih kurang keras Pak. Ya, Mohon izin. Nah, ya. terus ada juga ini kita punya apa namanya divisi baru digital, spesialis digitalnya di Kulakin ada Mas Umar Abdus Sajad. Guys, ini kayak opa-opa Korea. Yang kayak opa-opa Korea ini gimana Mas Umar, kabarnya Mas Umar? Alhamdulillah sehat Mas Aziz. Alhamdulillah. Ini biar makin berkah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk efisiensi waktu, karena kita pesertanya dari Sabang sampai Merauke, kita kasihan juga sama yang Indonesia bagian timur. Seperti itu mungkin di Indonesia bagian timur sudah pukul 9, saatnya istirahat. Ini kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Ferry Cahyadi Putra. Namun sebelumnya kami perkenalkan Pak Ferry ini adalah direkturnya Kulakin seperti itu. Beliau sudah berkecimpung di dunia apa namanya ini social commerce seperti itu yang sifatnya banyak affiliates, reseller. Beliau ini sudah sangat expert seperti itu, dan malam ini khusus untuk Bapak Ibu semuanya, beliau akan berbagi ilmu, membagi ilmunya kepada kita semuanya agar gimana caranya kita mengenalkan, agar kita apa namanya melek, agar kita semuanya tidak gagap dengan perkembangan terkini seperti itu. Kepada beliau Bapak Ferry Cahyadi Putra kami persilahkan. Monggo Pak. Terima kasih, Mas Hafiz. Mas Hafiz, Mas Umar itu yang eh, di waiting room masih banyak, jadi minta tolong di-admit. Sudah Saya Pak. langsung present, udah ya. Suara saya terdengar baik, Mas Hafiz? Ibu Bapak Ibu semuanya? Aman Pak. Aman ya? Alhamdulillah. Mohon maaf, ini posisi saya di Purbalingga ini. Ada orang Purbalingga di sini, Ibu, Bapak? Nggak ada ya? Mas Ajis ini orang Purbalingga, teman-teman juga ada yang di Purbalingga. Oh Pak. Eh, Mbak Dara itu Purbalingga Mbak Dara. Orang Purbalingga. Mohon maaf ini kalau misalnya internetnya kurang baik. Oke, Bapak Ibu terima kasih banyak. Saya akan mulai sedikit 15 menit ke depan untuk menjelaskan dan mendiskusikan ya terkait dengan apa sebenarnya yang terjadi dengan TikTok Shop dan UMKM Indonesia, termasuk di dalamnya turunan dari TikTok Shop yang bergantung kepada TikTok Shop, yaitu afiliator dan konten kreator. Dan nanti Mas Umar, Digital Marketing Lead-nya di Kulakin akan membahas lebih teknis apa yang harus dilakukan para afiliator, konten kreator, UMKM ketika TikTok Shop dengan beberapa skenario. Ya, misalnya sedang berkabar isu bahwa bulan November, bulan depan, TikTok akan tetap ada di Indonesia, namun dipisah antara TikTok Sosmed dengan TikTok Shop. Ya, berkabar isu seperti itu. Dan bulan November, TikTok Shop akan dibuka lagi dengan platform yang dipisahkan dengan sosial media. Nah, ini menarik. Ayo kita bahas sama-sama. Slide saya sebentar. Sudah kelihatan Bapak Ibu semua? Ada apa dengan TikTok dan UMKM Indonesia? Kelihatan Mas Ajis slide-nya? Kelihatan Mbak? Oke. Aman. Ya, saya Ferry Cahyadi Putra. Saya diamanahkan untuk menjadi Direktur Operasional di Kulakin. Terkait dengan operation dari Kulakin, saya yang bertanggung jawab penuh untuk itu. Ada Mas Ajis di sini. Mas Ajis ini adalah Head of Business Development-nya Kulakin. Ada Mas Umar dan teman-teman yang lain di Kulakin juga hadir pada hari ini untuk siap membantu Bapak Ibu semua ketika bergabung bersama Kulakin.
Oke, saya mulai dengan sejarah TikTok ya. TikTok itu belum lama, Bapak Ibu sekalian, baru masuk di Indonesia tahun 2018. Jadi baru 5 tahun ya, tapi perkembangannya luar biasa. Dari 2018 beliau masuk dengan TikTok saja, yaitu sosial medianya TikTok. Yang unik dari TikTok adalah bagaimana kita bisa dimudahkan untuk ya awal-awal TikTok muncul kan joget-joget gitu ya Bu ya, nyanyi-nyanyi gitu ya. Kita melihat nyaman sekali menggunakan TikTok dalam membuat konten-konten yang FYP ya. FYP itu yang fun, yang youth dan yang positif gitu ya. Dan nanti kita jelaskan bahwa di 2021, 3 tahun kemudian TikTok meluncing TikTok Shop. Nah, 2021, 2023 kemarin ditutup sementara TikTok Shop-nya. Nah, sejarah ini memperlihatkan bahwa percepatan TikTok di dalam menggarap pasar Indonesia ini luar biasa. Ya, dalam tempo 5 tahun ini sudah menjangkau ratusan juta warga masyarakat Indonesia. Kita lanjut. Oke, dalam tempo 5 tahun itu Indonesia menjadi negara terbesar kedua pengguna TikTok. Pertama Amerika dengan 116,5 juta, kemudian TikTok 113 juta. Cuman beda 3 jutaan gitu ya, 3,5 juta. Ini mungkin kalau TikTok masih ada tahun depan kita akan salibnya Amerika. Gitu ya, kalau memang TikTok dan TikTok Shop ini akan menjadi yang terbesar di dunia adalah Indonesia. Ya karena Indonesia nih masih seneng narsis-narsisan, bikin konten-konten menarik gitu ya. Nah, ini yang ditangkap oleh TikTok untuk itu. Kemudian sebenarnya pendapatan TikTok tuh dari mana aja sih gitu ya? Banyak banget sih TikTok. Nah, ada pendapatan dari iklan ya, kemudian dari influencer yang berkolaborasi dengan TikTok untuk membuat konten. Nah, barulah tahun 2021 bulan September TikTok membuat e-commerce namanya TikTok Shop. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal permasalahan di Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh TikTok ketika masuk ke pasar dunia gitu ya, termasuk Indonesia di dalamnya? Sebenarnya sederhana. Ketika masuk pasar Indonesia, TikTok tuh ingin memperluas pasar, Bapak Ibu sekalian. Kenapa ingin memperluas pasar? Karena jumlah pengguna atau orang yang belanja online di Indonesia lebih sedikit dibandingkan pengguna sosial media. Pengguna sosial media di Indonesia itu eh, hampir 73,7% sudah mengakses internet, termasuk di dalamnya adalah sosial media. Tapi yang purchase consumer goods, artinya melakukan pembelian secara online hanya 50,2% dari total yang ada. Sehingga dia pingin nih gimana caranya gitu ya orang-orang yang bersosial media itu dipenetrasi untuk melakukan transaksi online. Nah, karena jumlahnya yang lebih banyak sosial media, maka mulailah TikTok berpikir nih ya, CEO-nya gitu dan tim-timnya berpikir, foundernya berpikir gimana caranya transaksi online ini meningkat di sosial media yang dibentuk. Maka TikTok membuat sosial media dan kemudian membuat TikTok Shop, sehingga digabungkan antara TikTok sosial media dengan TikTok Shop, sehingga diharapkan penetrasi pasar online menjadi lebih besar. Orang bisa bersosial media sekaligus juga bisa bertransaksi penjualan. Nah, jadi TikTok itu sebenarnya perkalian atau penggabungan dari sosial media dan e-commerce. Makanya TikTok disebut sebagai social commerce gitu ya. Nah, sosial medianya TikTok gitu ya dengan berbagai macam fitur yang di dalamnya untuk membuat kita menjadi lebih enak banget bikin konten gitu ya. Fiturnya banyak, filternya enak, bikin voice sama videonya juga bisa diedit dengan mudah. Digabungkan dengan e-commerce. E-commerce-nya apa? Marketplace gitu. Jadi marketplace. Jadi kita bikin konten, kemudian setelah bikin konten kita langsung kalau tertarik dengan kontennya itu kita bisa langsung transaksi di TikTok Shop. Itu yang menarik. Dan ini menjadi sesuatu yang inovasi dan sekaligus disrupsi dari pasar marketplace di Indonesia. Karena yang tadinya cuma marketplace sekarang digabungkan sama sosial media. Makanya marketplace udah mulai tersaingi dengan TikTok dan TikTok Shop. Karena apa? Karena bisnis model dari TikTok Shop ini menggabungkan sosial media dan marketplace. Sehingga marketplace malah kalah sama TikTok Shop. TikTok Shop dalam tempo 3 tahun, nanti saya lihat datanya sejak bulan September 2021, Masya Allah, itu luar biasa perkembangannya.
Indonesia. Sebenarnya apakah social commerce itu hanya TikTok? Enggak juga, Bapak Ibu semua. Ya, jadi teman-teman Kulakers yang ada ikut pada malam hari ini, sebenarnya social commerce itu bukan hanya TikTok. Ya, kita di Facebook juga, ya itu kan banyak orang juga yang jualan. Di Instagram juga banyak orang yang jualan. Jadi sebenarnya platform sosial media itu juga sudah ada e-commerce-nya, namun gitu ya tidak bisa melakukan transaksi langsung. Nah, yang bisa lakukan transaksi langsung adalah TikTok Shop karena digabungkan dengan sosial media. Banyak hal lagi social commerce itu kalau konten social commerce. Banyak Bapak Ibu sekalian social commerce, misalnya yang sederhana itu ada reseller, ya komunitas dari reseller-reseller, kemudian dia bergabung menjadi satu, menjadi sosial media, kemudian dia bisa berbisnis di situ. Kemudian ada juga social group buy. Jadi kayak kita beli, dia mengumpulkan banyak pembeli-pembeli, kemudian akan collect order ke prinsipal. Itu juga social media commerce. Kemudian ada community group kayak Chili Belly, Sok Rumahan, dan lain-lain. Ini juga sebenarnya social commerce yang memanfaatkan komunitas, membeli barang-barang, order barang-barang biar harganya murah. Di kita beli, di Chili Belly, dan lain-lain. Itu konsepnya seperti itu. Jadi social commerce ini kebetulan saja karena marketplace di Indonesia cukup besar, maka ketika sosial media bergabung menjadi e-commerce, maka marketplace ini karena marketnya besar, maka penggabungan ini menjadi luar biasa besar. Sementara yang reseller, social group buy, sama community group itu ada tapi tidak lebih besar dibandingkan marketplace. Jadi disrupsinya TikTok adalah menggabungkan sosmed dengan marketplace di September 2021. Jadi enak tuh kita bikin konten, ketika bikin konten orang tertarik, orang aware, orang interest, dia langsung melakukan call to action untuk jadi pembelian gitu ya dalam satu platform gitu ya. Ingat nggak sih Bapak Ibu dulu kalau zaman offline gitu ya, kalau misalnya kita terpapar iklan misalnya di TV gitu ya, kita nonton TV, kita tertarik pengen beli nih. Aduh, saya pengen banget beli nih produk ini, pengen banget beli. Caranya gimana kalau offline dulu? Datang lari ke Alfamart, lari ke Indomaret, lari ke minimarket gitu, atau lari ke warung-warung. Nah, lihat proses lari mencari barangnya di minimarket, di warung-warung itu kan ada time lag, ada waktu tunggu. Mungkin aja di tengah jalan tiba-tiba kesandung paku, ya. Mungkin aja pas lagi jalan kesandung batu, akhirnya balik lagi gitu. Atau mungkin aja lupa bawa uang, akhirnya lupa lagi. Jadi ada time lag, ada waktu tunggu. Sementara TikTok Shop tidak ada waktu tunggu sama sekali. Ketika misalnya Bapak Ibu senang untuk mendapatkan produk itu, Ibu langsung klik keranjang kuning, langsung masuk TikTok Shop, langsung pilih pembayarannya, langsung pilih lokasi pengirimannya, langsung transaksi. Luar biasa. Ini disrupsi yang luar biasa. Ini ide yang sangat brilian dari TikTok untuk menggabungkan sosial media dan marketplace. Nah, dengan tempo 3 tahun, belum nyampe ya. September 2021, September 2022, September baru 2 tahun berarti. Sudah 2 tahun TikTok Shop luar biasa. Bahkan ini data yang di Indonesia ini saya belum dapat, tapi di dunia ini sudah mencapai 225 T. Anggaplah di Indonesia market dengan jumlah penduduk yang besar, tadi kan yang kedua di bawah Amerika. Anggaplah kita 50%-nya. Berarti kurang lebih ada 110 triliun transaksi di TikTok selama 2 tahun. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita punya APBN berapa? 3.000 triliun. Ya. 3.000 triliun kita punya APBN. Berarti kurang lebih berarti berapa triliun itu, berapa persentase transaksi TikTok terhadap APBN kita. Ini kalau dilepas sampai bertahun-tahun, ini ke depan akan kontribusi terhadap APBN-nya akan luar biasa. Nah, kemarin kita digegerkan TikTok Shop tutup gitu ya. Nah, kemudian TikTok nanti akan menyampaikan apa yang mereka akan lakukan dalam waktu dekat gitu ya. Beberapa di teman-teman digital mereka mengatakan udah ada kebocoran bahwa TikTok dan TikTok Shop akan dipisahkan, kira-kira begitu. Tapi kita nggak tahu, who knows gitu ya. Dunia digital sangat bergerak, cepat, dinamis. Kita nggak tahu ke depannya TikTok seperti apa. Nah, jadi memang Bapak Ibu sekalian, para Kulakers, di Indonesia belum ada regulasinya. Yang ada regulasinya cuma 2, dia sosial media dan dia adalah e-commerce. E-commerce-nya macam-macam, ada marketplace,
ada grup buyer, ada community group, dan ada reseller dan lain-lain. Jadi belum ada nih regulasinya. Tapi kan kalau belum ada bukan berarti harus ditutup ya Bapak Ibu sekalian ya. Harusnya kan segera dibuat oleh pemerintah aturannya gitu ya. Nah, ini yang menurut saya sebagai pelaku di dunia digital terlalu reaktif pemerintah untuk melakukan itu sebenarnya. Nah, TikTok ide ini sebenarnya adalah dalam istilah marketing namanya the power of momentum. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak sih Bapak Ibu sekalian misalnya bikin konten gitu jadi afiliator, kemudian ngelihat konten orang tuh, wah ini menarik banget produknya, wah langsung saya pengen beli gitu ya. Nah, momentum itulah yang ditarik oleh oleh TikTok untuk menggabungkan sosial media dan e-commerce. Nah, momentum itu mahal Bapak Ibu sekalian. Banyak produk-produk ketika launching, momentumnya nggak pas. Tidak mampu meng-create momentum. Orang pada saat mau beli, misalnya pas dia mau beli barangnya misalnya di offline, ternyata barangnya belum terdistribusi dengan baik. Kita mau beli di online, ternyata barangnya lama datangnya. Nah, momentum itu sangat penting ketika kita melakukan apa namanya iklan, melakukan apa namanya melihat konten-konten dan lain, sehingga tidak ada lagi waktu tunggu antara keinginan interest to buy dengan willingness to buy dengan execution to buy gitu ya. Jadi benar-benar ini dalam satu platform, dalam satu waktu, sehingga transaksinya menjadi cepat. Maka itulah kenapa TikTok Shop bergerak sangat cepat. Nah, TikTok Shop ada beberapa orang, wah ini TikTok Shop price dumping nih gitu ya. Maksudnya price dumping adalah TikTok Shop itu kan udah untung di Cina misalnya, udah untung di Amerika, udah untung di negara-negara lain, maka keuntungan dari di negara-negara lain dipakai untuk bakar-bakaran di Indonesia gitu ya. Bakar-bakaran tuh maksudnya memberikan diskon ongkir yang luar biasa, bahkan sampai free ongkir, kemudian subsidi diskon untuk para UMKM yang berjualan di TikTok Shop dan lain-lain. Tapi price dumping ini bukan cuma TikTok Shop, semua juga sama. Marketplace juga sama kok melakukan itu gitu ya. Shopee juga melakukan itu, Tokopedia juga melakukan itu, karena stagingnya mereka masih dalam tahap growing untuk melakukan akuisisi terhadap customer-customer baru. Jadi sebenarnya kata price dumping itu jangan diberikan hanya ke TikTok saja, tetapi juga ke marketplace-marketplace lain. Nah, jadi sekali lagi saya katakan ide TikTok untuk menggabungkan sosmed dan marketplace adalah ide sangat brilian, gitu ya. Namun terus terang kita juga melihat bahwa ketika sebagai pelaku bisnis tetap pemerintah juga menjadi institusi dalam satu ekosistem digital yang sangat penting untuk memahami ekosistem ini, memahami akar masalah dari ekosistem ini. Jadi platformnya menurut kami ini sudah sangat bagus, idenya sangat brilian, namun memang pemerintah harus meregulasi beberapa hal. Yang pertama adalah terkait price dumping. Ya, jangan sampai ada barang gitu ya, misalnya apa ya, TV harganya Rp1.000 gitu ya, kemudian kulkas Rp500. Kayaknya kan nggak masuk akal gitu ya. Nah, pemerintah ini harus meregulasi terkait dengan price dumping, terutama para startup-startup yang udah mulai masuk ke Indonesia yang melakukan akuisisi terhadap customer sangat luar biasa. Ini perlu ada monitor terkait dengan itu. Yang kedua adalah kontrol terkait dengan importasi produk nih, ya. Jangan sampai gitu bea cukai kita ini kurang bisa melihat hal-hal yang tidak bisa di-capture di offline gitu. Dan banyak itu bisa di-capture di online. Banyak sekali transaksi-transaksi cross border antar satu negara dengan negara yang lain yang lewat begitu saja. Maka oleh karena itu, saya melihat bahwa kontrol terhadap importasi produk, terutama yang cross border e-commerce, itu juga bisa merusak harga, terutama melindungi UMKM Indonesia. Nah, yang ketiga, pemerintah menurut saya harus membangun meregulasi sistem distribusi penjualan. Kenapa pasar Tanah Abang tutup gitu ya? Sekarang TikTok Shop ditutup, pasar Tanah Abang masih sepi gitu ya. Nah, ini hal-hal kayak begitu kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, konsumennya sudah berubah. Maka kita sebagai pedagang kan harus consumer driven, harus mengikuti perilaku konsumen yang berubah. Maka pedagang harus berubah. Pedagangnya berubah, sudah live TikTok dan lain-lainnya, tapi kenapa lakunya kurang? Nah, ini ada namanya sistem distribusi penjualan. Bapak Ibu sekalian, seharusnya pabrik itu ya harus diatur terkait penjualan langsung ke end consumer.
Ya, kalau mereka langsung jualan ke end consumer, sementara mereka punya kuasa terhadap margin distribusi, mereka tahu harga COGS-nya barang itu berapa, mereka punya margin distribusi berapa, kemudian margin distribusinya semuanya dibuang, dikasih diskon besar-besaran, bahkan meng-hire artis untuk membantu dia melakukan penjualan secara langsung, ya kasihan ya distributor offline, ya kasihan wholesaler kalau harganya tidak dijaga. Maka oleh karena itu boleh saja para prinsipal, para manufaktur, para produsen menjual produknya ke end consumer, tapi tolong dijaga harganya. Biar apa? Biar sistem distribusinya berjalan dengan baik. Kalau itu tidak dilakukan, maka yang terjadi ya wajar aja pasar Tanah Abang turun lagi walaupun sudah diajari cara live TikTok, jualan di sosial media, dijual social commerce, diajari tetap turun. Kenapa? Ya harganya kalah bersaing karena sistem distribusi penjualannya tidak diatur oleh pemerintah. Maka oleh karena itu 3 hal ini menurut kami harus diatur terkait price dumping, terkait cross border e-commerce, dan terkait dengan sistem distribusi penjualan. Nah, kita bikin skenario Bapak Ibu sekalian. Gimana kalau misalnya ditutup, benar-benar ditutup nih? Apa sih yang harus dilakukan UMKM Indonesia? Nah, menurut kami yang harus dilakukan adalah UMKM tetap menggunakan TikTok sosmed. Nanti Mas Umar, tim digital Kulakin lead kita, ini akan menjelaskan secara teknis bagaimana seharusnya kita menggunakan sosial media, termasuk TikTok, untuk tetap bisa berjualan. Ya, nanti Mas Umar ini yang akan menjelaskan secara teknis dan detail. Tapi pada intinya, ayo tetap lakukan konten kreator, lakukan tetap bikin konten, tapi call to action-nya, konversinya, kalau ada orang mau melakukan pembelian, ini tidak lagi ke TikTok Shop, tapi bisa ke marketplace, bisa ke landing page kita, bisa langsung ke WhatsApp, bisa ke Facebook Messenger, dan lain-lain. Jadi semua itu bisa tetap dilakukan. Ya, nanti Mas Umar akan menjelaskan terkait dengan ini. Kemudian saya melihat ke depan ketergantungan kita terhadap platform dari luar negeri, saya rasa kita udah harus mempersiapkan diri sendiri untuk membuat shop sendiri para UMKM. Ya, yang simpel-simpel saja, bikin landing page dengan mini web page, gitu ya, bikin mini website, sehingga ketika nanti misalnya kita melakukan iklan atau penjualan di sosial media, call to action-nya bisa ke websitenya kita sendiri dan bisa melakukan transaksi di situ. Bapak Ibu sekalian, UMKM banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk membuat website yang bisa lakukan pembayaran dan pengiriman barang. Dan itu sekarang banyak sekali perusahaan yang menyediakan platform terkait dengan itu, terkait order, terkait pengiriman, terkait integrasi antara web dengan pengiriman last mile delivery, dengan warehouse, dengan PO dan lain itu banyak sekali. Jadi bisa dicari terkait dengan itu. Nah, yang terakhir nih saya mau merekomendasikan ke Kulakin. Jadi UMKM yang sudah punya produk dan produknya bagus, izinnya sudah bagus gitu ya. Kemudian juga value differentiation-nya sangat kompetitif dibandingkan kompetisi atau pemain-pemain yang selevel dengan mereka. Kami sebagai Kulakin, saya sebagai direktur Kulakin mengajak para UMKM, ayo jualan produknya di Kulakin. Kami sekarang sudah punya 20.000 affiliate dan reseller yang siap untuk menjual produk-produk UMKM yang Bapak Ibu punya. Namun tetap kami harus memfilter, melakukan screening mana produk-produk UMKM yang menurut kami cocok masuk ke dalam ekosistem yang kami bangun, yaitu affiliate, reseller, dan distributor yang kami punya. Nah, kemudian bagaimana dengan afiliator? Ini pertanyaan banyak masuk ke saya. Pak Ferry, ini afiliator gimana ini? Ya, afiliator tetap jalan. Ya, tetap jalan menjadi afiliator untuk produk-produk yang sekarang, namun call to action-nya tidak lagi ke TikTok Shop, gitu kan? Nah, call to action-nya ini bisa berbagai macam platform, gitu ya. Nah, kami juga dikulakin, gitu ya, kalau punya afiliator sampai 20.000 afiliator, kami juga punya, itu kebanyakan dari mereka kita ajarkan bagaimana mengkonversinya ke Kulakin. Sehingga nanti Kulakin bisa bantu dengan aplikasinya dengan cepat untuk melakukan pengiriman dan pembayaran. Sehingga Kulakin bisa menjadi platform pasar komunitas yang ekosistemnya benar-benar dibangun untuk memudahkan para afiliator, reseller maupun distributor. Oke, sebenarnya ini udah selesai sih materinya. Tapi pada intinya adalah saya ingin mengajak para teman-teman yang saat ini menjadi UMKM, menjadi afiliator atau belum menjadi afiliator, ayo bergabung dengan Kulakin. Kalau UMKM silakan produknya masuk di Kulakin. Kalau afiliator silakan bergabung dengan Kulakin. Kalau belum menjadi afiliator silakan bergabung dengan Kulakin. Masuk ke kulakin.id, kemudian bisa di register affiliate-nya, kemudian bisa
transaksi di Kulakin. Atau juga bisa menghubungi CS. Di sini juga ada CS-CS yang siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Saya rasa begitu Mas Ajis, sudah cukup. Kalau ada pertanyaan mungkin di-keep dulu. Mungkin Mas Umar bisa lanjut dengan teknis terkait dengan TikTok Shop tutup, ancaman atau peluang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry, Mas, luar biasa. Jadi apa namanya ya? Jadi lebih lebih melek lagi seperti itu, lebih luas lagi pandangan kita tentang apa yang terjadi sebenarnya di TikTok seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang sudah hadir di sini ada yang sudah biasa bermain jadi afiliatornya TikTok dan sebagainya. Kemudian em, apa namanya? Kemarin-kemarin ternyata TikTok Shop-nya ditutup, jadi kebingungan dan sebagainya. Ini malam ini adalah jawaban Ibu Bapak sekalian yang jawaban yang ditunggu-tunggu. Ada Mas Umar di sini, Mas Umar Abdus Sajad, leadernya bagian digital Kulakin seperti itu. Namun sebelum ke Mas Umar, kami informasikan lagi bahwa ini pastikan Ibu Bapak sekalian tetap ada di Zoom, di link ini, jangan kemana-mana, jangan live kayak gitu. Kalau misalnya mau ke belakang silahkan, tetapi jangan jangan live karena ini antriannya di belakang masih banyak. Terus ini kayaknya maksimal 100 seperti itu, dan panjenengan semuanya adalah orang-orang yang apa namanya 100 orang terpilih seperti itu. Mohon izin. Terus lagi insya Allah nanti akan ada reward spesial untuk teman-teman semuanya yang beruntung. Nah, kalau semuanya malah repot ya. Nanti yang beruntung saja, yang peserta beruntung dengan syarat-syarat tertentu yang akan kami kabarkan juga di akhir acara nanti. Di akhir acara nanti kita berikan semacam reward seperti itu. Pastikan Ibu Bapak sekalian untuk tetap bergabung di room ini. Dan selanjutnya ini ada opa-opa Indonesia. Ada opa-opa Indonesia, ada Mas Umar Abdul Sajad. Beliau masih muda, umurnya jauh di bawahnya saya, Bapak sekalian, tetapi prestasinya luar biasa seperti itu. Sekarang ngelit bagian digital di Kulakin bersama-sama dengan saya. Insya Allah kita dan teman-teman semuanya, ada Mbak Indah, Mbak Fatimah, Mbak Ambar, Mas Ilham, ada teman-teman yang lain di belakang layar seperti itu yang insya Allah siap membantu ibu bapak sekalian untuk sukses di Kulakin. Dan ini ada tips-tipsnya, tips-tips menghadapi goncangan TikTok yang tutup, kemudian apa namanya, gimana caranya punya penghasilan yang gampang, mudah, asal mau, seperti itu akan dijelaskan sepenuhnya oleh Mas Umar Abdul Sajad. Silakan Mas Umar. Baik, terima kasih Mas Aziz atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya suara saya? Teman-teman semua, Bapak Ibu ya. Biar lebih enak saya manggilnya ini ya, teman-teman ya, biar terasa kita setara, kita seumuran lah, nggak beda jauh seperti itu. Karena saya yakin yang hadir di sini, walaupun mungkin ada yang lebih tua, ada yang jauh umurnya di atas saya, tapi saya yakin semangatnya, jiwanya jauh lebih muda dibanding saya. Dan semangat menuntut ilmu, belajarnya juga sangat luar biasa. Makanya bisa hadir malam ini, kita di Zoom ini, seperti itu. Dan pada forum kali ini, izinkan saya untuk sharing ya. Kita bukan berarti saya paling paham, paling mengerti tentang apa yang akan saya sampaikan, tapi ini berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan, telah dijalankan, dan experience yang memang cocok untuk disampaikan kepada teman-teman di Kulakin semua, affiliates dan reseller, yang insya Allah bermanfaat. Nah, setelah TikTok Shop tutup, apa yang harus kita lakukan? Setelah tadi dari Pak Ferry dijelaskan mengenai asal-usul latar belakang sejarah TikTok dan sebagainya, hingga akhirnya bertransformasi adanya TikTok Shop, yang kita lihat sebenarnya itu adalah sebuah inovasi ya. Inovasi karena menggabungkan antara e-commerce dan sosial media. Tetapi pemerintah melihatnya itu sebuah inovasi yang
justru berbahaya karena memang selain dari TikTok belum mempersiapkan regulasinya dengan baik, eh, ternyata ada hal yang memang perlu dikelirkan oleh pemerintah seperti itu. Dan mungkin ini juga ancaman buat kompetitornya seperti e-commerce yang sudah ada, yaitu marketplace lain seperti Shopee, Tokped, Lazada, Blibli dan sebagainya. Karena ketika di masa-masa marketplace lain seperti Top 3 tadi tidak sudah bakar uang, TikTok Shop muncul dengan persediaan finansial yang cukup kuat hingga akhirnya mereka berani gitu bakar uang, melakukan dumpling. Kita sering temukan di TikTok Shop itu harga-harga udah nggak masuk akal. Sendal misalnya bagus kualitasnya lumayan tapi cuma 5.000, diskon ongkir 100% dan lain-lainnya, yang mana ini memang sangat mengekspansi customer dari platform lain hingga akhirnya lebih memilih TikTok Shop. Belum lagi terobosan tentang afiliator dan sebagainya yang kolamnya adalah kolam sosial media. Orang ke TikTok itu untuk mencari hiburan, sosial media dan sebagainya. Tapi ketika kita ditampilkan video yang jelas-jelas call to action-nya adalah untuk check out, untuk beli, dan itu dimudahkan ya lewat keranjang kuning TikTok Shop itu. Belum lagi promo-promo yang ditawarkan dan sebagainya. Lantas itulah yang membuat TikTok Shop bertumbuh begitu pesat dan membuat mungkin marketplace lain melihat ini TikTok Shop ini ancaman karena pada pertumbuhannya TikTok Shop sudah memiliki profit di tahun kedua mendekati ketiganya itu sudah di angka kurang lebih 2 triliun kalau nggak salah. Berapa triliun? 2 triliun, yang mana kalau marketplace setelah 10 tahun sekarang ini di 2022 kemarin itu di angka 50-60 triliun kayak Shopee, Tokped, Lazada itu top 3 itu di angka segitu. Memang masih kecil, tapi proses menjangkau ke sana. TikTok Shop 2 triliun baru di tahun kedua. Shopee, Lazada, Tokped omset segitu setelah melewati puluhan tahun, 10, 11 tahun mereka lalui dengan gonjang-ganjing dan banyak eksperimen yang mereka keluarkan dengan biaya yang nggak mahal, yang nggak murah. Tapi TikTok baru 2 tahun sudah memiliki profit sebesar itu. Dan ini jelas ancaman bagi mereka seperti itu. Nah, setelah TikTok Shop tutup, apakah ini ancaman atau peluang? Ini kembali lagi kepada kita yang melihatnya, dan kita jelas melihat sebuah platform sosial media itu adalah peluang potensi yang sangat luar biasa, terlebih bagi kita selaku pelaku bisnis. Pelaku bisnis selalu melihat semua channel media, apalagi sekarang memang eranya digitalisasi ya. Kalau kita melihat kasus Tanah Abang dan sebagainya, kita perlu pahami yang seperti yang tadi Pak Ferry katakan, customer behavior-nya yang berubah. Setelah pasca pandemi itu, era disrupsi itu, customer itu banyak berubah behavior-nya, sifatnya, perlakuannya, karakternya menjadi customer online, digital. Pembelian semuanya serba dimudahkan lewat marketplace, salah satu TikTok Shop, dan lain-lain, lewat WA, lewat Facebook, lewat apapun yang ada. Nah, jadi menurut saya kita melihat TikTok Shop tutup ini adalah memang pada awalnya kita kaget ya. Mungkin ada yang sudah membuka toko di TikTok Shop dan sebagainya, tapi kita jangan berlarut-larut. Kita melihat peluangnya tetap masih ada, bagaimana caranya kita mengoptimalkan fitur non-shop. Karena TikTok sendiri salah satu aplikasi yang paling optimal ya untuk membuat video itu viral. Kalau bahasa di berada TikTok kan FYP ya, FYP. Terus orang tuh sangat mudah untuk terkenal, jadi seleb-top gitu kan, bikin konten yang lucu. Tapi memang bukan sekedar lucu, dan memang ada cara-caranya. Nah, di sini akan kita bahas optimasi platform TikTok dengan konten-konten yang kita buat. Karena saya yakin teman-teman di Kulakin juga luar biasa gitu di digitalnya. Mungkin ada juga yang sudah mulai banyak bikin konten di TikTok atau di IG atau di Facebook, itu juga untuk konten jualan dan sebagainya. Lalu dengan materi kali ini saya coba sharing bagaimana sih cara optimasi konten di TikTok supaya viral, kontennya bagus, kontennya menjual, dan mendatangkan customer-customer baru yang banyak seperti itu. Jadi setelah TikTok Shop, apa yang harus kita lakukan? Kita harus optimalisasi TikTok-nya seperti itu.
Walaupun isunya TikTok Shop akan kembali, tapi sebelum itu masih ada TikTok yang sangat luar biasa dan potensial kita bisa maksimalkan. Nah, yang pertama mengenai customer journey ya. Customer journey ini perlu teman-teman pahami karena dari kita memahami ini kita bisa mengerti alur bagaimana customer itu konsideran menjadi customer kita seperti itu. Ini kan ini proses perjalanannya customer menjadi pelanggan kita gitu seperti itu. Pertama, customer itu bukanlah siapa-siapa sebelum terpapar iklan produk kita. Hingga akhirnya kita aktivasi nih di media sosial produk yang kita jual lewat iklan, lewat konten. Kalau mungkin ada yang offline lewat word of mouth, kita ketemu orang, kita pengaruhi, kita ajak, kita tawarkan, kita nego, kita kasih solusinya atau seperti apa. Itu customer itu terkena paparan awareness kita. Pada awalnya kalau melalui toko online bisa seperti TikTok, Facebook, Instagram. Kita melakukan aktivasi media sosial untuk ya jualan, bikin konten yang menarik dan sebagainya hingga akhirnya orang tuh lama-lama terkena awareness produk kita. Seperti itu. Lalu setelah dia terpapar iklan kita, konten kita yang menarik mungkin ya yang relate dengan kebutuhan dia, lanjut ke yang gambar hati ini maksudnya adalah dia engage, dia itu terhubung gitu loh, dia itu ya udah mulai ada ketertarikan karena yang dia lihat kontennya itu ini sepertinya solusi atas permasalahan saya, ini produk yang dibikin di konten ini saya lagi butuhkan, saya lagi cari dan sebagainya. Hingga akhirnya dia engage, dia merasa wah ini cocok banget nih dengan apa yang saya cari. Hingga akhirnya dia engage, hingga selanjutnya dia consideration gitu, dia akhirnya memutuskan. Nah, dia memutuskan untuk mungkin menontonnya sampai akhir dulu kontennya, hingga akhirnya dia mendapatkan informasi yang utuh, dia memastikan ini produknya apa, khasiatnya apa, manfaatnya apa, harganya berapa, hingga akhirnya setelah dia menonton konten atau iklan tersebut, atau mungkin kalau offline setelah mendengar penjelasan dari teman-teman gitu ya, terkait produk tersebut, nah, dia menanyakan, dia mulai ada ketertarikan, dia mulai terpapar dari virus awareness, engage, baru consideration, ada peminatan untuk membeli. Hingga akhirnya, di akhir dia nanti akan memutuskan untuk membeli. Tinggal dikembalikan lagi dengan bagaimana prosesnya masing-masing seperti itu. Berikut customer journey yang harus kita pahami selaku pelaku bisnis seperti itu ya. Nah, yang perlu kita pahami kembali adalah ketika kita membuat konten, kita perlu pahami alurnya. Konten itu dibuat sebagai pengenalan kebutuhan dari produk kita untuk calon-calon customer kita. Orang-orang itu kan pasti akan mencari gitu kan. Atau dia terpapar, dia kebetulan kalau di TikTok itu kan FYP-nya itu swipe video ya. Kebetulan kena konten kita misalnya. Misalkan obat batuk. Wah, kebetulan lagi nih saya lagi sakit batuk. Terus terkena konten tentang obat batuk. Tapi itu masih pengenalan kebutuhan. Setelah itu dia akan mencari informasi. Setelah pencarian informasi, dia akan dia dalami kontennya, dia tonton sampai akhir, atau mungkin dia dalami lagi, misalkan kalau ada tokonya di marketplace, e-commerce, ataupun offline, dia cari tahu ini produknya yang dijual apa, terus berapa harganya dan seperti apa, pencari informasi, itu dalam tahap konten ini menjaring dua ini, hingga akhirnya setelah itu evaluasi alternatif. Jadi, ketika dia sudah menemukan tokonya, misalkan di marketplace atau e-commerce, atau kalau offline ya toko ya warung misalnya seperti atau klinik, apotik dan sebagainya, dia mungkin akan ada evaluasi tuh, akan ada keputusan untuk membeli atau tidak, karena dia perlu review dulu kan, misalkan ke akun kita melihat produknya seperti apa, terpercaya tidak, aman tidak, bagus nggak, terjangkau nggak dengan dompet saya, terus tokonya juga dilihat, kalau di marketplace itu kan lihat testimoni seperti apa, terus reviewnya, bintangnya, ratingnya berapa, dan sebagainya. Ketika dia sudah selesai dalam hal itu,
lalu dia akan memiliki keputusan untuk membeli, check out gitu, membeli dan memutuskan untuk ya bertransaksi untuk membeli produk kita. Nah, hal yang perlu dipahami ya, understanding yourself, brand authentic, audience persona, dan list content. Nah, dalam membuat konten, ini bisa kita terapkan ya di banyak platform, tapi aku kan lagi spesifik bahasa TikTok ya. Dalam membuat konten di TikTok, kita harus pahami betul siapa audiens persona atau audiens yang akan kita tuju dalam konten kita. Jadi kita tidak asal dalam membuat konten. Kita harus pahami betul kita bikin konten ini tujuannya buat siapa, calon customer-nya siapa yang akan kita sasar, kita targetkan, dan itu harus ada beberapa step. Pertama, salah satunya adalah research. Betul sekali dalam melakukan bisnis, berusaha jualan dan sebagainya, kita perlu melakukan riset ya, walaupun itu kecil-kecilan, walaupun itu sederhana, tipis-tipis. Kita perlu melakukan ya riset kecil-kecilan siapa orang yang akan kita sasar dalam bikin konten atau iklan ini. Pertama, lokasinya, umurnya, gendernya, ketertarikannya, pendatang baru atau pendatang lama, follower baru atau follower lama, browser yang digunakan, bahkan perangkat yang digunakan gitu. Misalkan dia pakai handphone apa gitu kan, karena ini mempengaruhi di dunia digital itu, hal-hal detail pun bisa kita jadikan persona audiens, sehingga kita bisa menentukan customer audience kita ini siapa, dan ini akan menentukan nanti konten kita ini seperti apa gitu. Lalu klasifikasi audiens ini sudah menyasar ke karakter atau bentuk ya, audiensnya itu seperti apa. Misalkan dari riset yang nomor 1 tadi itu, kita bisa kategorikan kita menyasar konten untuk ibu-ibu dari produk yang kita punya ya, ibu-ibu berusia 30 hingga 37 tahun yang menjadi ibu rumah tangga seperti itu, atau misalnya ibu-ibu berusia 27 hingga 30 tahun yang menjadi wanita karir, misalkan produknya apa yang cocok, kontennya seperti apa. Lalu ibu-ibu berusia 35 sampai 40 tahun yang menjadi pengusaha toko atau warung tapi tidak buka toko online. Itu salah satu contoh klasifikasi audiens. Kita bisa mengkategorikan persona audiens atau sasaran konten kita nih siapa, seperti itu. Kita bisa riset kecil-kecilan. Lalu yang ketiga, membuat template. Jadi dari konten itu kita bisa membuat template ke depan untuk konten-konten ke depannya. Jadi udah bisa disesuaikan tuh nama kontennya, pekerjaannya, usia, lokasi, gaji, pendidikan dan sebagainya, hal yang tidak disukai itu bisa kita masukkan dalam formula-formula konten kita, dan itu sudah menyasar langsung sedikit mempengaruhi konten kita gitu kan. Berarti kalau ibu-ibu dan sebagainya, berarti hal yang tidak disukainya apa nih kalau buat ibu-ibu rumah tangga, itu dimasukkan dalam konten, dibahas dan sebagainya, dijadikan konten pilar atau bagian dari konten seperti itu. Dan yang keempat, buat persona audiensnya. Dari data tersebut akhirnya kita menemukan tuh kan satu foto atau gambar atau visual mewakili persona audiens kita. Ya udah, misalkan tadi dari ibu-ibu udah jelas nih, ibu-ibu seperti ini. Udah mulai kepikiran, waduh, berarti kalau kontennya ini misalkan kontennya produk Fitumi buat vitamin buat anak, buat tumbuh kembang anak. Berarti benar, sasarannya audiensnya adalah ibu yang mana memiliki anak tapi ya susah makan, tapi menginginkan tumbuh kembang anak yang baik, atau anaknya aktif tapi asupan nutrisi atau vitaminnya kurang karena sulit makan, misalkan seperti itu. Dan itu bikin konten itu kita tentukan dari persona audiensnya, insya Allah tepat sasaran seperti itu. Nah, yang terakhir, dari persona audiens yang sudah ditemukan itu kita jadikan sebagai acuan konten, karena dengan kita fokus untuk menjadikan persona audiens itu sebagai acuan konten, insya Allah konten kita pasti akan tepat sasaran kepada orang yang dibutuhkan seperti itu. Jadi tidak labil dan berubah-berubah seperti itu ya. Misalkan tadi udah persona audiensnya ibu-ibu, tiba-tiba kita nyasar ke anak apa ya,
yang jauh, misalkan anak remaja, padahal tidak cocok nih secara produk dan kontennya dan sebagainya, itu tidak cocok. Jadi konsisten adalah kunci. Ini mungkin ada sedikit contoh ya, nanti mungkin bisa ditebak ya, bisa dikira-kira dari teman-teman semua, konten ini menyasar persona audiensnya itu siapa yang konten ini buat gitu. Nanti teman-teman bisa eh, memberi jawabannya ya. Gitu, teman-teman. Termos bersaudara yang kapasitasnya bisa nyampe 1 liter. Suaranya kedengeran kan ya? Jelas, jelas, Jelas ya. Suara videonya kedengeran ya? jelas. Oke, kita ulang ya. Saudara yang kapasitasnya bisa nyampe 1 liter. Jadi dalam satu seri ini ada 4 ukuran yang berbeda dari 350 ml sampai 1 liter sesuai kebutuhan kalian. Namanya Thermos Fortuna. Untuk spek lengkapnya ini ya. Jadi bahannya dia itu terbuat dari stainless steel dan tutupnya double kayak gini. Jadi kalau mau minum tinggal pencet, nah kalau mau ngisi tinggal dibuka. Detail dalamnya tuh kayak gini dan dia ini bisa menjaga suhu sampai dengan 12 jam. Dan uniknya lagi, dia ini dilengkapi sama tas kulit yang mempermudah kita buat bawa dia kemana-mana. Elegan lagi. Harganya start di 50 ribuan aja. So, buat yang mau, langsung check out aja ya. Persona audiensnya yang bisa kita tebak ya. Ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh dari termos ya. Produknya kan termos. Termos itu adalah kebutuhan ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga. Berarti seorang ibu, ya misalnya dari bentuk termosnya bukan termos yang kayak anak muda banget, bukan yang aneh-aneh bentuknya, yang warna-warni atau apa. Ini kayaknya kebutuhan ibu-ibu kelas menengah berusia agak tua seperti itu kan. Seorang ibu kelas menengah berusia 45 sampai 54 tahun, mungkin tinggal di perkotaan besar, karena termos itu kan buat mobile ya, buat kebutuhan pergi sana sini, perawatan kulit mungkin, dan perawatan rumah atau dapur. Nah, dengan harga yang murah, karena tadi kan disampaikan juga ada diskon dan potongan harga. Ya, suka dengan harga murah dan fokus ke potongan harga seperti itu. Misalkan contoh kita sampai detailkan, misalkan kepada orang, ya misalkan ini Inul Daratista, orangnya seperti ini, dia itu memang karakter atau persona audiens yang disasar oleh konten termos tadi, gitu kan. Seorang artis atau wanita karir juga suka masak, protein ini, tapi butuh alat dapur seperti termos untuk kebutuhan mobilenya, terus juga mau belinya yang mudah, belinya online, tapi juga pengennya juga dapat diskon, pengiriman cepat, membayar mudah, itu kan semua digambarkan di online ini ya, online shop gitu, seperti itu ya. Itu bisa menentukan persona audiens kita, seperti itu. Nah, fundamental konten. Ini fundamental konten ini adalah hal yang perlu diperhatikan bagi teman-teman semua apabila ingin membuat konten gitu ya. Jadi supaya tidak asal dan kita tahu betul bagaimana cara dan tahapan untuk membuat konten seperti itu. Pertama adalah help. Help ini biasanya kontennya berbentuk storytelling gitu ya. Jadi help ini adalah konten untuk menaikkan engagement dan membuat inner circle, yang mana konten ini biasanya itu kontennya itu berbentuk konten-konten yang relate seperti ini, relate dengan kehidupan kita, seperti a day in my life atau tips and trick atau apa gitu kan, atau behind the skin misalnya. Jadi seolah-olah pas ketika kita melihat kontennya itu, kita merasa kok cocok kontennya dengan ini ya, dengan dengan persona audiens itu, dengan saya misalkan relate misalkan tipe-tipe, misalnya tipe-tipe pekerja kantoran ketika naik angkot, misalnya ketika naik transportasi umum, tapi juga ada masuk kepada produk gitu, misalkan obat batuk ketika naik angkot atau naik transportasi umum, batuk-batuk dan sebagainya, ada masuk produknya dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada hook, product knowledge. Nah, konten ini tipikal konten ini adalah konten untuk basic audience reguler. Maksudnya apa? Follower-follower yang sudah terpapar dan mengetahui produk kita. Jadi dia sudah menjadi follower resmi, sudah mengikuti kita dari lama, sudah jadi followers, sudah tahu produk kita, udah bukan di tahap awareness, tapi memang sudah tahu produk kita, dan bahkan
bisa dibilang ini adalah kategori loyal customer, sudah pernah beli atau sudah tahulah produk kita. Tapi memang kenapa dipaparnya sama konten-konten produk knowledge tentang produk atau hard selling, karena perlu di-remind kembali customer-customer ini yang sudah mengikuti kita, follow kita, mengikuti produk kita untuk ya merimain kembali terkait produk kita, apa manfaatnya, apa khasiatnya, dan supaya mereka tidak lari kepada kompetitor seperti itu. Jadi memang harus ya digempur oleh konten-konten produk knowledge. Udah saatnya hard selling seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah hero atau trend. Nah, konten ini tuh bisa digunakan untuk menciptakan audiens baru, atau ya ketika ada orang yang belum terpapar, kita mengikuti konten-konten tren. Konten-konten tren itu kan dia biasa rata-rata konten-konten viral ya kan, konten-konten yang views banyak. Nah, kita juga ketika melihat konten yang lagi viral di TikTok, jangan cuma nontonin doang gitu, tapi kita coba bikin. Misalnya ya filter, misalkan ya apalah konten yang lagi viral itu kita bikin. Jadi kita riding the wave, kita mengikuti tren gitu, kita mengikuti apa yang lagi rame saat ini di sosial media. Contoh waktu itu yang lagi Coldplay ya, pas Coldplay rame itu kan mau ke Indonesia, terus bikin poster harga tiketnya, kategori-kategori itu kan sama beberapa ini dibikin yang posternya mirip-mirip, tapi versi mereka misalkan tiket kategori kalau poster Coldplay-nya, tapi sama misalkan yang jualan apa, beli ini dapat ini kategori satu, kategori gue beli ini dapat ini harga segini potongan. Nah itu bisa disesuaikan. Atau ya kalau video di TikTok ya banyak kita bisa ikuti soundnya, kontennya, apapun gitu ya. Dan itu ketika nanti viral ataupun seenggaknya kita kecipratan viralnya, ramenya konten tersebut, akan terdapat audiens baru yang terkena awareness produk kita seperti itu. Ini akan memunculkan audiens baru. Ya seenggaknya mereka tahu produk kita, dia mulai terpapar, syukur-syukur bisa nge-follow, atau mungkin mulai ada ketertarikan, consideration gitu ya, nanya-nanya dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini contoh beberapa konten yang tadi disebutkan ya, fundamental. Kalau hero itu kan karena ngikutin tren itu kan banyak tuh ya di TikTok bentuknya ya. Ada yang dance, kita ikutin, misalnya kita remake bikin joget-joget. Atau filter, bisa jadi filter TikTok itu kan unik-unik ya. Ada yang jadi tua banget, padahal kita nggak setua itu gitu kan, tapi kelihatan kayak asli gitu. Atau sound atau meme. Nah, kalau untuk konten help tadi ya, yang yang membuat industri kan seolah kontennya itu relate terhadap customer kita, audiens kita, itu ya itu tadi ya, tipe-tipe orang ketika naik ini, tipe-tipe orang ketika main futsal, tipe-tipe orang ketika berangkat kerja misalnya, atau challenge, games, reply komen-komen yang menarik dan dijadikan konten, stage video yang lagi viral, atau soft selling. Biasanya ya di help itu kita soft selling ya, jangan langsung ini ke produk, tapi memang perlu pemaparan dulu kita ini apa, kita ini jualan apa dan sebagainya. Nah, hub baru. Ini baru karena memang yang disampaikan adalah hard selling, ini baru tentang produk nih, brand history, brand unik, apa keunggulan produknya, kita nih punya apa, kita nih khasiatnya seperti apa, storytelling, packing order, kita nih keunggulan produk nih apa gitu dan sebagainya. Nilai-nilai unik yang ada di brand tersebut, di produk tersebut. Nah, storytelling fundamental, how to build unique story point dan cara ngegiring audiens di produk kita. Ini saatnya kita pikirin nih, gimana caranya bikin unique story point dari konten kita dan cara ngegiring audiens supaya ya minimal consider, syukur-syukur bisa kepo dan beli produk kita seperti itu. Nah, unique story point yang mungkin bisa kita gunakan, salah satunya nih, ya terdiri dari per dan ter. Jadi memang di TikTok ini kan unik ya, dia tuh video, short video, tapi kita tuh kadang suka terlena gitu kan, melihat konten-konten yang ada di FYP, nggak sadar udah berapa jam dan sebagainya. Karena memang konten-kontennya itu algoritmanya dibentuk sesuai dengan apa yang kita sukai atau kita minati gitu. Jadi seolah-olah nih konten-kontennya menarik semua buat kita. Sehingga tuh kayaknya
lumrah sekali gitu kita lama-lama berjam-jam di TikTok. Tapi kita perlu belajar dari itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena konten-kontennya juga menarik. Nah, konten-konten mereka seperti apa sih? Nah, kita perlu pahami itu struktur-strukturnya. Seperti ini. Contoh, misalkan hijab gitu ya, produknya hijab. Dia harus punya unique story point-nya. Misalkan Perdanter tadi, toko online pertama yang menjual hijab ternyaman gitu kan. Dengan memiliki servis 24 jam dan pengiriman setiap hari. Nah, kita harus cari kalimat ini dalam produk kita sebelum membuat konten. Karena apa? Ketika kita bisa menemukan unique story point-nya ini, misalkan pertama, ternyaman, servis 24 jam. Ini kan nilai unggul ya, yang mungkin tidak ada di produk kompetitor, produk lain. Hijabnya toko online pertama, terus ternyaman, servisnya 24 jam, pengiriman setiap hari. Nah, itu kita garis bawahi jadi poin-poin dan itu jadi what to communicate yang mana bisa terus kita sampaikan untuk konten-konten berikutnya. Jadi kita konsisten menyampaikan itu, tapi mungkin dengan konsep konten yang berbeda. Tapi poin-poin itu menjadi unique story point kita, unique story point produk kita, dan ada baiknya disampaikan terus dalam konten-konten kedepannya dengan konsep yang berbeda-beda gitu. Karena itu adalah nilai jualnya seperti itu. Nah, ini salah satu formula gitu lagi ya untuk soft selling di TikTok. Ini juga bisa berlaku di Instagram, misalkan di story, di Reels, atau di Facebook short video gitu kan. Facebook juga ada short video atau dimanapun. Bahkan konten iklan dan sebagainya. Ini bisa kita terapkan, tapi spesialnya di TikTok. Di TikTok itu kan rata-rata seperti itu ya. Ini harus dijalankan ya, teman-teman ya. Jadi, kita perlu pahami ada hook, problem, false hope, produk. Tidak boleh ada yang terpisah-pisah ataupun urutannya nggak sesuai. Ini urutannya memang harus seperti ini, tidak boleh ada yang ditukar-tukar. Hook. Ketika kita menonton suatu konten di TikTok, biasanya itu kan headline pertama itu yang bikin kita menarik gitu kan, yang bikin kita ingin terus menonton video itu. Ini sama halnya kayak ibarat berita, itu ada headline. Kadang kan headline itu clickbait, kadang headline itu kan yang bikin kita tuh mau baca sampai minimal paragraf pertama, kedua, ketiga, sampai tengah. Kalau memang menarik lagi baru sampai habis. Nah, ini tuh hook ini yang menentukan orang itu akan lanjut nonton video sampai habis, atau dia selanjut swipe up ke video lainnya yang mana konten kita itu nggak cocok sama dia. Hook ini biasanya ditentukan di 3 detik pertama, introducing atau permulaan video atau konten. Jadi seperti misalkan, oh jadi ini sepatu yang viral di TikTok itu. Hooknya seperti itu kan. Itu memunculkan pertanyaan, emang sepatu seperti apa? Nah, masuk ke problem. Jadi dari kemarin itu, aku lagi cari sepatu untuk sehari-hari yang nyaman. Pada dasarnya nih kan, ya sepatu emang pasti nyari yang gini. Tapi ini adalah problem yang disampaikan dari si persona audiens misalnya. Kita bikin konten itu mewakili persona audiens kita. Dari sepatu yang karena nah di setelahnya kita sampaikan false hope itu apa? False hope itu ibaratnya dia apa ya? Sebelumnya udah pernah beli gitu satu sepatu tapi nggak dapat solusinya dari problemnya gitu. Jadi kemarin udah beli merek sebelumnya tapi baru beberapa hari kaki aku udah lecet karena keras dan berat banget sepatunya. Jadi misalkan dia udah beli, jadi kita baiknya tapi di sini juga kita perlu hati-hati jangan sampai ya menyebutkan dengan terang gitu ya kompetitornya atau seperti apa. Kita bukan hanya sebagai pembanding gitu ya, tapi memang sebagai false hope aja jadi orang ini sebenarnya udah nemuin solusi tapi nggak jadi solusi gitu malah jadi masalah lagi. Nah kita memberikan setelah itu solusinya masuk ke produk. Beda banget sama sepatu ini, ringan banget, nggak buat lecet dan bisa dipakai sehari-hari. Terus jangan lupa di akhir ditambahkan call to action atau ya lari ke konversi. Ada pesan-pesan untuk orang buat beli, gimana caranya dan sebagainya, informasi apa yang ingin disampaikan itu dibuat sesingkat mungkin dan seefektif mungkin. Misalnya ya untuk beli seperti apa, kita lagi ada promo apa dan sebagainya. Seperti ini. Kebetulan hari ini lagi ada promo diskon 20%, waktunya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Cek kalau ini waktu ada TikTok Shop gitu ya. Cek keranjang kuning sekarang ya seperti itu. Nah ini kan orang ketika melihat video ini mungkin
langsung gitu kan ke keranjang kuning dan take out seperti itu. Ini poin-poin hook, problem, fase produk ini bisa teman-teman catat dengan baik dan mulai dipikirkan gitu ya untuk produk yang sedang teman-teman jual itu seperti apa kalimatnya atau dan ininya. Nah, selanjutnya menjaga algoritma di TikTok kita. Apa yang harus ya do and done, apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan supaya FVP yang nggak ada di buku panduan, yang bisa dibilang ini orang ya, banyak juga yang nggak tahu seperti itu. Berdasarkan pengalaman gitu ya. Pertama, untuk kesehatan akun TikTok gitu kita gitu ya, kita kan mau konten di TikTok, kita mau mulai fokus konten di TikTok. Pertama, define your goals gitu. Define your goals, kita tentukan tujuan kita dan target audiensnya. Kita coba untuk capai dengan konten, karena di sisi lain TikTok itu bisa baca akun kita dan kalau kontennya terlalu hard selling dan sebagainya itu bisa menjelekkan algoritma, bisa ya, shadow ban juga dan sebagainya. Itu hal-hal yang perlu kita pahami dan ya hati-hati seperti itu. Nah, ini juga beberapa catatan ya. Upload schedule. Di TikTok itu nggak ada batasan ya buat upload. Kita tuh bisa upload ya, setiap hari, setiap ya kapanpun gitu ya. Tapi berdasarkan pengalaman ya yang kita miliki itu jangan terlalu sering upload juga. Batasannya misalnya sehari upload 1 konten saja. Kita kan juga butuh ini ya, tenaga, waktu dan sebagainya untuk bikin konten gitu kan, ide dan sebagainya. Jadi kalau saran dari aku sih kita sehari upload 1 konten. Jadi jangan langsung 1 hari diposting misalnya 3 sampai 5 konten. Takutnya ada beberapa video yang jadinya nggak efektif dan itu membuat audiens yang seharusnya sesuai algoritmanya itu nggak masuk gitu ya. Jadi not interested by most audience gitu. Jadi nggak efektif seperti itu karena terlalu banyak disuplai banyak konten. Lebih baik fokus ke 1 dalam 1 hari, tapi kontennya juga bagus gitu, berkualitas dan istiqomah ya, misalkan sehari 1 konten. Nah, yang kedua, catatan yang kedua adalah don't violate TikTok policy. Jadi jangan melanggar kebijakan TikTok. Bisa dibilang ya, kita mungkin ada yang punya IG, ada yang punya Facebook, yang punya medsos yang lain. Kita melihat ini kayak TikTok ini salah satu yang paling ketat gitu ya, aturan mainnya seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau kita mau gunakan akun kita untuk jualan, akunnya sehat, mau growth, view-nya naik, mau bisa viral, mau bisa FYP, mau rame kontennya, akunnya, jangan kita melakukan pelanggaran apa yang telah TikTok lakukan di kebijakannya seperti itu ya. Jadi jangan sampailah kita melanggar, karena itu akan merubah algoritma akun itu sendiri. Nah, yang terakhir, bisnis akun. Kalau teman-teman rata-rata bikin akun itu akun pribadi, cobalah mulai upgrade ke bisnis, karena itu akan memudahkan sekali. Ya, termasuk untuk live itu kan baru bisa ketika didaftarin jadi bisnis. Terus untuk komersialnya, memang untuk penjualan tuh lebih enak lewat bisnis. TikTok Shop, walaupun nanti untuk some trending konten itu TikTok Shop-nya nggak will be not available, tapi nggak apa-apa karena masih banyak lagi sound atau ya cara-cara untuk FYP gitu, cara-cara untuk viral. Ini bisnis akun ini bisa didaftarkan, nanti mungkin step by step-nya bisa setelah ini ya, kita di grup-grup mungkin nanti kita akan arahkan atau kita akan kasih tahu. Atau kalau mau cari tahu tinggal searching aja bagaimana caranya mungkin di TikTok, cara merubah ke akun bisnis seperti itu. Nah, ini mitos dan fakta FYP. Mitosnya, upload ada jam-jam tertentu based on kategori industri bisnis. Mitosnya ada upload dari jam-jam tertentu, hashtag banyak, konten joget-joget, konten cewek seksi tertarik, itu mitos ya. Itu nggak menentukan FYP atau enggak. Jadi jangan diikutin dan jangan dipercaya seperti itu. Nah, kita fokus ke fakta aja yang bisa kita lakukan. Upload konsisten minimal 1 minggu 3 kali. Tadi lebih bagus lagi konsisten sehari sekali dengan konten yang personal audiensnya juga selalu fokus. Terus tadi formula kontennya dijalanin yang hook, problem, pulse hop, dan produk.
Fokus satu kategori bisnis atau jenis konten. Misal F&B jangan dicampur. Fashion, POV, terus jangan ganti-ganti. Terus mengikuti tren lagi viral. Fokus ke problem solution. Nah, hook kata-kata ini memang sangat powerful ya di TikTok ya. Ketika ya itu bahasa clickbait itulah yang bikin orang tuh nonton. Tapi ditambah lagi dengan kualitas konten selanjutnya atau formula kontennya yang baik gitu, karena percuma hooknya bagus tapi kontennya ternyata kurang, nanti setelah dia udah kena clickbait kita tapi ternyata menjebak, ternyata palsu, ternyata bohong, orang juga bakal bodoh amat. Makanya kualitas konten itu sangat harus dijaga dengan baik. Lalu engagement, nonton sampai habis, like, comment, share, itu ngaruh banget loh. Bukan cuma like, ada juga minta tolong misalkan share, di komen juga, terus share juga ke WA, terus di archive juga ngaruh, di save ya videonya gitu. Nah, ini salah satu pelanggaran yang cukup ketat dan nggak boleh ini ya. Do not mention any other platform. Di TikTok itu kita nggak boleh tuh nyebutin nama platform lain. Makanya rata-rata kalau kita lihat di live TikTok, orang tuh nyebutnya toko oren, toko ini, jangan sebut langsung. Atau ya favorit e-commerce, toko-toko favorit kalian atau apa. Itu jangan nyebutin beberapa pelanggaran. Mungkin nanti lebih detailnya kita bisa share tuh apa aja hal-hal yang sangat dilarang dilakukan di TikTok. Gitu. Don't be afraid to try. Jangan takut untuk mencoba seperti itu. Ini kita bisa lihat ya. Ini ada brand Giselle, view-nya udah 117 juta. Boleh lihat nih teman-teman, kontennya nih kira-kira udah menjalankan yang tadi disampaikan belum ya? Supaya dia bisa viral kayak gitu, atau seperti apa, ini teman-teman bisa bedah ya. Jangan cuma dilihat tapi dipelajari. Mbak. Mas, ya Mas. Ada iPhone 13 nggak? Oh ada. iPhone 13 ini 15.199.000 aja loh Mas. Ya udah Mbak, langsung bungkus saya. Langsung dibungkus. Langsung aja. Nggak mau ditawar? Saya nggak pernah nawar Mbak. Ini mahal loh Mas. Nggak, langsung aja bungkus. Ditawar aja dulu boleh nggak? Nggak perlu, saya langsung aja. Boleh ditawar loh Mas. Bungkus saya bungkus Mbak. Boleh ditawar loh Mas. Langsung aja bungkus. Biasanya orang ditawar dulu loh Mas. Ini malam belanja saya bungkus atau ini bungkus? Kan saya bungkus sekarang Mas, santai Mas. Ya langsung aja bungkus. Nggak mau ditawar Mas jadi. Ya saya nggak pernah nawar kalau beli. Oh ya Mas. Ini ada lagi dari brand Freshmark. Ini memang konten endorse ya, tapi memang pesannya untuk FYP itu ada hal unik story point-nya, dan ini view-nya juga lumayan ramai banget ini. Punya tetangga satu apa-apa di komen. Geser dulu putar. Punya apa-apa baru di komen. Geser komputer, babi. Heran aku nengokannya. Mulut tetangga kau panas sekali. Pedes Samyang ini lebih pedes lagi mulut kau. Heran awak nengoknya. Semua di komen. Putra, geser dulu kau. Putra anjing kau memang ya, geser dulu. Orang mau kok diam dulu kau di situ. Sama Yuni, main cewek. Heran kali awak nengoknya. Ini Samyang pedas, gak bisa kau makan ini, gak bisa kau makan ini. Putra! Kau geser tuh. Membukti mak. Mang anjing kayak putra ya. Pemakan ini semua. Pemakan. Aduh, sampai sakit perutku gara-gara makan pedas ini. Aduh. Untunglah ada Freshmark ini. Aduh, ya Allah, putra. Itu pedas Samyang itu. Nggak bisa kau makan Freshmark ini. Sakit perutku nanti, nak. Longor kali kau. Untung adalah Freshmark ini. Lambungku pedih kali. Pedas sekali Samyang itu. Memang bagus sekali kualitasnya Freshmark ini. Aduh. Jadi mau makan pedas, mau makan kayak gimana pun awak bisa. Udah sana kau pergi kau putra. Binatang kau ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Bisa diambil ya kesimpulan ya, memang banyak cara gitu ya untuk bisa viral. Memang ada unik story point masing-masing ya, dan ini memang salah satu hal yang kita perlu cari gitu dengan karakter, dengan produk masing-masing. Punya tetangga satu apa-apa di komen. Geser dulu putra. Nah, ini berdasarkan pengalaman ya, tuh kurang berhasil konten itu apa sih? Komunikasi salah, tidak sesuai dengan story point. Informasi terlalu banyak dalam satu video. Jadi video itu pertama jangan buat terlalu lama, tapi efektif.
Konten kreator tidak match dengan personalized content audience, tidak match dengan target market, banyak kuantitas tapi nggak ada kualitas, itu juga ngaruh. Lalu pengelaborasi konten, komunikasi mengulang-ulang, informasi fokus ke satu hal dalam satu video, penyampaian informasi tepat ke audiens yang tepat, more quantity, more quality, banyak konten tapi banyak kualitas. Tidak hanya fokus ke konten kreator, fokus juga ke bagaimana mendeliver konten dan nemuin genre yang tepat untuk brand kita seperti itu. Nah ini ya selanjutnya ya, ini kan tadi kita bahas di optimasi konten ya di TikTok, terutama buat afiliator, mungkin reseller kulakin dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya jualan di TikTok kalau ternyata ya TikTok Shop-nya udah nggak ada gitu kan. Nah itulah gunanya kenapa kita, ini sebenarnya satu ya, cuman jadi simpul salah. Ya itulah makanya kita pertama bergabung dan aktif di Kulakin, karena sosialisasi dan edukasi seperti ini akan kita dapatkan. Kedua, kita nggak bergantung sama platform. Jadi sekalipun TikTok Shop tutup atau marketplace lain pun tutup, kita juga masih bisa jalan. Mungkin sekedar di toko, di online itu kita sekedar konten saja, tapi aktivitas kita aktivitas offline ataupun aktivasi-aktivasi yang masih bisa digunakan dengan cara-cara lain. Seperti itu. Kedua, masih ada cara lain mungkin kalau TikTok Shop ditutup sementara, salah satunya adalah live di toko oren. Karena Kulakin ini juga ke depan mau ini ya Mas Aziza, mau udah dibikin toko di Shopee, di toko oren. Nanti mungkin bisa tuh live, dicobain live, jualan live. Nanti langsung affiliate nyambung ke toko Shopee yang toko Kulakin yang di Shopee seperti itu, ataupun toko-toko lain misalkan nanti kalau Kulakin bikin. Kalau mau coba lewat live gitu ya. Juga live multi stream, karena nanti juga ada, kita coba bikin toko-toko di platform lain seperti Lazada, Tokped. Lazada itu kan juga bisa live gitu ya. Nah, tapi tetap live ini kan cuma cara. Hal yang harus di-maintain dengan wajib adalah konten short-nya. Maintain konten short video, baik di toko kuning maupun oren. Saatnya manfaatkan momen konten organik. Jadi di TikTok, di IG, di Facebook, kita tetap ya konten gitu. Kita tetap membuat konten yang baik, yang bagus, supaya orang itu consider, orang itu melihat dan tertarik gitu untuk membeli apa yang kita jual, membeli produk kita. Terakhir ya, pelajarannya adalah dari aktivasi ini, dari apa yang aku sampaikan adalah kita perlu pahami sosial media itu bukanlah keinginan, tapi adalah kebutuhan. Karena di era digital yang tadi Pak Ferry sampaikan di awal, akan dinamis dan sebagainya. Itu bagaimana kita ya, yang memiliki bisnis, usaha itu melihat sosial media itu bekerja. Tapi sebelum berangkat ke situ, sosial media itu adalah sesuatu yang memang harus kita bangun, kita bentuk, kita tumbuhkan gitu ya. Dan kita melihatnya sebagai rumah yang memang kita tinggali gitu ya, bukan sebagai rumah yang hanya sekedar bangunan atau ya cuma kita singgahi seperti itu. Jadi membangun sosial media, membangun konten, berjualan digital itu adalah long journey dan proses gitu. Ini adalah tahapan yang panjang gitu ya. Kita nggak bisa langsung meminta instan. Kita belajar hari per hari, waktu per waktu, konten demi konten. Kita fokus pada progres hari per harinya, bulan per bulan, kuartal by kuartal. Jadi kita bisa dari situ nanti suatu saat kita akan melihat apa yang bisa dipelajari, dievaluasi, dan mungkin jika memang kita sudah siap, kita akan menemukan benang merahnya seperti itu. Jadi mungkin itu saja ya dari aku. Mungkin untuk detailnya atau seperti apanya kita bisa bahas nanti di sesi tanya jawab atau nanti di grup. Beberapa hal yang kita bisa sampaikan. Insya Allah bisa lebih luas lagi seperti itu. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Umar. Aduh, ini luar biasa. Masih stay pada semangat semuanya. Ini kurang lebih 5 menit lagi waktunya selesai, waktunya habis seperti itu. Saya minta ke semuanya, mohon kesediaannya sebelum nanti pengumuman reward-nya bakalan kita umumin. Mohon kesediaannya untuk ibu bapak sekalian untuk on cam semua ibu bapak. Monggo bisa on cam semuanya. Mbak Fatimah udah siap Mbak Fatimah?
Siap, Mas. Oke, ini udah on cam semuanya. Silakan dihitung Mbak Fatimah atau affiliates yang benar-benar mau seperti itu kita masukkan ke room khusus. Tapi dengan mohon kesediaannya juga kepada teman-teman semuanya kalau misalnya ternyata sampai sekarang belum ada apa namanya transaksi seperti itu, nanti proses belajarnya bisa berpindah ke room yang ada di Facebook. Nah, ini saya mau memberikan ada tiga reward malam ini, dan reward yang pertama ini saya berikan kepada, syaratnya harus masih ada stay di sini ya. Ini ada pertanyaan bagus banget dari Ibu Iin Inayah. Izin bertanya, siapa saja mitra bisnis yang bekerja sama dengan Kulakin, baik dari sisi produsen, distributor, penjual maupun platform e-commerce? Banyak banget seperti itu. Kami sampaikan bahwa Kulakin ini ada di Purbalingga, kantor pusatnya ada di Purbalingga, Bapak sekalian. Kemudian kita juga sudah punya pabrik sendiri, dan itu pabriknya sudah berstandar internasional ISO 9000 seperti itu, di ISO 9000, dan itu produknya produk yang sudah sangat winning. Ada Aibus, kemudian ada Waji, kemudian ada Vitasma. Ini yang saya lagi batuk, alhamdulillah minum Vitasma nafas jadi lega lah seperti itu. Kemudian ada juga Deep Sleepy untuk membantu kualitas tidur. Itu syaratnya Ibu Iin Inayah, silakan bisa hubungi admin ke Mbak Ambar atau siapa. Kemudian cara kerjanya di Kulakin seperti Ibu Bapak sekalian cukup dengan, kalau misalnya ada yang belum daftar, ada yang belum tergabung, ada yang belum masuk ke grup WA-nya, cukup dengan membeli satu produk. Cukup dengan membeli satu produk di Kulakin, maka dengan Ibu Bapak sekalian bisa gabung jadi member Kulakin. Dan ini hadiah yang kedua Ibu Bapak sekalian. Nanti saya minta ini di screenshot semuanya, ini kegiatan Ibu Bapak sekalian. Akan kita pilih 2 orang terbaik yang mengirimkan momen acara pada malam hari ini, di kesempatan hari ini itu untuk di-share di akun media sosialnya Ibu Bapak sekalian. Kemudian tag Instagramnya Kulakin. Pastikan dengan semuanya follow akun Kulakin, kemudian di tag di postingannya itu, kemudian diberikan kesan dan pesannya. Nanti insya Allah akan ada cashback langsung kalau Ibu Bapak sekalian khusus besok yang ikut ini yang ikut Zoom meeting ini, kemudian posting di IG-nya memberikan kesan dan pesannya, yang terbaik akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp25.000 untuk 2 orang. Dan untuk Ibu Iin tadi pertanyaan yang sangat bagus, akan mendapatkan potongan harga, potongan reward kalau misalnya besok belanja digunakan, jangan sampai hangus, sebesar Rp50.000. Itu khusus untuk Bu Iin, dapat reward Rp50.000 khusus untuk besok, dan melakukan pembelanjaan seperti itu. Melakukan pembelanjaan, nanti dapetin rewardnya secara langsung. Dan untuk 2 orang terbaik setelahnya, masing-masing potongan harga Rp25.000 dengan syarat follow akun Instagramnya Kulakin, kemudian share keseruan Zoom meeting pada malam hari ini, kemudian tag akun Instagramnya Kulakin. Bisa dipahami ya? Dan kiranya cukup sekian, ini waktunya sudah cukup malam. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Bapak sekalian, kami tunggu partisipasinya Ibu Bapak sekalian untuk hadir aktif meramaikan Kulakin. Semoga kami dari pihak manajemen juga mendoakan Ibu Bapak sekalian yang sudah aktif ataupun yang belum aktif untuk dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya Rifki Aziz, cukup sekian, kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Alhamdulillah. Basmalah, astagfirullah. Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk informasi berikutnya, informasi apapun yang berkaitan dengan acara pada malam hari ini kita berikan di via room pembinaan masing-masing seperti itu. Siapa yang menang, kemudian syaratnya apa aja, bisa nanti di follow up lewat grup. Ada yang belum masuk grup atau
apa namanya ini daftarnya apa namanya ikut Zoom ini dari link mungkin dari saudara-saudaranya seperti itu, bisa nanti hubungi ke CS Ambar atau bisa langsung ke saya juga nggak apa-apa, silahkan. Atau ibu bapak sekalian gimana caranya gabung, bisa klik di kulakin.id. Ini ada yang tanya di grup, harga jual produk Kulakin boleh berbeda nggak di pasaran? Kalau misalnya ibu bapak, kalau misalnya Kak Heru Razik ini adalah jadi reseller seperti itu, kita ada ininya ya, ada peraturannya HET, ada HET-nya yang harus di apa namanya ya, dipatuhi oleh semuanya. Jadi kalau reseller keuntungannya bahwa sekalian kalau gabung sebagai resellernya Kulakin dapetin potongan harga langsung. Tetapi kalau misalnya jadi affiliates, jualnya sesuai dengan HET, kemudian nantinya bakalan dapat komisi. Itu bedanya seperti itu. Kapan nih hak rilis point untuk reseller Pak Budi Suprayogo ya? Sudah di ini Pak, sudah di apa namanya? Sudah diproses seperti itu, sudah kami hitung semuanya, nanti akan segera rilis. Kalau misalnya sudah dalam tanda kutip bisa di redeem seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ferry, Mas Rifki, Mas Umar. Nggih, sami-sami sebenarnya apakah produk seperti apa asli, soalnya banyak yang beredar, ada yang palsu. Jangan khawatir, produk yang ada di Kulakin jaminan 100% ori, asli, tanpa keraguan sedikit pun. 100% ori, 100% asli, BPOM, halal MUI. Nah, itu produknya di Kulakin. Ini kalau diterusin malah jadi itu ya. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa lewat chat atau bisa lewat grup masing-masing. Saya Rifki Aziz undur diri. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.